Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang makro, bro. Kemarin kan kita tahu hari ini, bro, dolar udah tembus 18.000 ya. Tuh. Dan neraca dagang kita juga defisit 1,61 miliar, bro. Nah, kalau menurut lu sendiri, bro, dengan tren yang sedang terjadi ini, mungkin nggak rupiah kembali lagi menguat ke 16.000, bro? Atau 16.000 enggak. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Kan tapi dia mancing-mancing di sini gue jadi murid, bro. Oh, ini kan kelas bersama Andri Hakim. 16.000 kalau gue orangnya sangat realistis. Jadi menurut gue 16.000 susah. Fair value lu menurut lu berapa rupiah ini, bro? 17.500 kali ya. 17.500. Itu udah ya? bagus banget. Oke. Atau kalau kuat banget 17.000 lah. Tapi kalau ke 16.000 agak susah ya. Agak susah. Itu harus ekspornya balik tinggi lagi, impornya harus nurun lagi, lalu pemborosan yang proyek-proyek nggak penting itu harus hilang-hilang lagi, ya itu rasanya nggak mungkin lah. Dan juga kan yang menjadi masalah dari pelemahan rupiah ini adalah gain saham kita, bro. Kayak kemarin kan gua bilang sama lu kan dividennya Mandiri 12% kan, betul, ya 12%. betul. Tapi dengan pelemahan kurs dan lain sebagainya kan kepangkas, bro. Betul. Kalau kita ngelihat tren seperti ini, bro, berarti kan ini kayak masalah chicken and egg, bro. Iya. Kalau rupiahnya nggak dibalikin, ya ISG nggak naik kan. Iya, betul. Kalau menurut lu sendiri, kapan bursa saham kita ini pulih, bro? Karena kalau kita lihat di sosmed sekarang ya, bro, ya kan keluhan untuk investor saham ini luar biasa, bro. Kripto kan mungkin udah hijau hari ini, ya. Bitcoin udah naik nih. Saham juga udah mulai hijau. Gara-gara IPO. Gara-gara IPO ini ya. Iya. Nah, kalau menurut analisa lu, bro, kapan IHSG ini mulai reversal lagi ke arah yang baik? Sebenarnya Juli ini waktunya reversal. Jadi setiap tahun itu saham itu di bulan Juli itu hijau. Nggak pernah dia di bulan Juli itu, ya 5 tahun ke belakang nih Juli itu selalu hijau. Makanya gue bisa prediksi Juli ini harusnya hijau. Nah hijaunya itu karena banyak IPO juga. Jadi hype-nya jadi rame lagi seperti itu. Cuman ini kan hype dari bursanya ya. Lalu kalau misalnya kita lihat ada peraturan bursa hari ini, peraturannya juga mulai membaik. Kayak contohnya, dulu saham-saham FCA itu cuma bisa naik 10%. Yes. Per hari ini ada aturan, dia bisa naik sampai 35%, 20%. Jadi udah mulai ada perbaikan lah, dari bursanya sudah mulai oke. Lalu misalnya ada yang lebih baik lagi, ada peraturan, kalau dulu misalnya saham udah naik terus, dia kena suspend pertama. Naik lagi, kena suspend kedua. Setelah suspend kedua, dia masuk FCA nih. Ini di peraturan dihilangkan. Oh, nice. Jadi kalau dia udah naik, dia suspend, naik lagi, dia buka suspend, dia boleh naik lagi. Okay. Jadi boleh lihat orang seneng ya? Mulai. Ya kalau bercanda memang mancing-mancing. Udah tahu gue paling gatel gitu. Gue paling gatel nyindir, dipancing-pancing. Oke. Terus? Jadi membaik dari sisi bursa lah. Setidaknya membaik dari sisi bursa. Lalu banyak proyek-proyek IPO jadinya hijau. Kalau lu sendiri? Tapi kalau secara ekonomi belum ya, belum maksimal. Tapi secara analisa lu sendiri dalam tahun ini kira-kira IHSG menyentuh di angka berapa, bro? Ya naik lagi sih sebenarnya bisa-bisa aja ya ke 7.000, 8.000. Dalam tahun ini, bro? Sekarang kan 6.000-an. Ya. Tapi bursa itu kalau misalnya ada sentimen bagus, dia tuh baliknya cepat banget. Baliknya cepat. Reboundnya cepat. Oke. Reboundnya cepat. Kayak contohnya ya, tahun lalu juga kita merasa tuh kayak udah nggak ada harapan, bro. Kayak bulan Mei itu nggak ada harapan, terus tiba-tiba dia all time high. Gitu. Jadi bursa itu kalau lagi bagus dia cepet sih reversalnya. Jadi kalau menurut analisa lu tahun ini 7.000 itu sangat possible ya? Menurut gua tetap memungkinkan. Tetap memungkinkan. Gua nggak bilang nggak bisa, tapi gue juga bilang ya tetap ada kemungkinan lah. Oke. Nah, bro, kan mumpung sekarang market lagi merah, bro. Sektor apa yang menarik untuk diakumulasi untuk para investor-investor follower kita, bro? Apakah masuk di banking seperti ya standar pada umumnya, atau lu punya pandangan lain? Sektor apa yang menarik? Menurut gue sektor paling bagus, paling seksi sekarang itu sektor banking. Karena lu nggak bakal pernah bisa dapet Bank Mandiri, Bank BRI di harga sekarang kalau market lagi sehat.
Justru lu kesempatan bisa beli semurah ini, contohnya Mandiri itu PBV cuma 1 bro. PBV, oh ya, 1 ya. Iya, book value cuma Book value-nya 1. cuma Lu 1. nggak pernah bisa beli Mandiri itu book value 1. Biasa tuh lu belinya di 2 atau 3 Iya, gitu. iya, iya. Nih kali ini lu ada kesempatan beli di PBV 1. Lalu biasa tuh dia dividennya tuh biasa 7%, 8%. Ini lu nggak pernah dalam sejarah tuh lu bisa dapet Mandiri dividen 12%, 13%. Bahkan lu ambil pinjaman bank aja lu masuk sini masih untung 1%, 2%. Gitu. Jadi sekarang is the best time to buy ini sih. Dia udah bottom. Kalau bottom lagi itu ibarat lu dapat mujizat bisa beli lagi lebih murah lagi. Berarti menurut lu yang paling menarik untuk diakumulasi adalah sektor Big banking bank, ya? banking. Big Jadi, banks ya? Betul. Jadi contohnya misalnya ada saham lain deh. Misal kok Andri ini ada saham lain nih yang bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gue bahkan nggak lihat bro. Oh, oke. Gue masuk situ bisa untung 2-3 kali lipat, tapi resikonya juga ada kan. Betul. Kenapa nggak masuk ini aja? Ini udah bottom, dividennya gede, terus anggap dia balik lagi ke harga all time high-nya. Itu lu 2 kali lipat bro. 2 kali lipat, betul. Dan dia sangat possible balik ke 2 kali lipat dia.